operasi dicek dulu tadi. Ini nyambung keseluruhan ya tadi. Oke, sebentar. Oke, berikutnya untuk yang S-nya ya. S-nya adalah apa? Severity atau keparahannya. Tingkat seperti apa sih sakitnya itu sampai skala nyerinya itu berapa? Nanti bisa rentang pakai skala 0 sampai dengan 10 ya. Nah, itu kemudian apakah dari tidak sakit sampai dengan paling sakit 10. 0 tidak sakit, 10 paling sakit. Nah, kalau untuk anak-anak pakai yang face ya, pakai apa namanya wajah itu ya. Nyeri dari wajah itu menyeringai itu ada gambarnya. Nanti silakan dilihat. Nah, skala yang T-nya adalah time, waktu. Nah, waktunya itu kapan sih sakitnya itu muncul? Nah, kapan mulai muncul sakitnya, nyerinya, kemudian tiba-tiba atau sudah lama itu nyerinya itu muncul. Nah, apakah munculnya nyeri itu hilang terus-menerus atau hilang timbul gitu ya. Kemudian kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak muncul gitu ya. Kapan itu ya? Kemudian kalau memang itu muncul mulai kapan rentangnya itu ya kita harus mengkaji jelas ya. PQRST itu dan tolong di pengkajian harus lebih dirinci di depan ya. Nah, kemudian untuk skala nyeri tadi. Skala nyeri tadi kan ada yang mau pakai 1 sampai dengan 0 sampai dengan 10 atau pakai yang rentang dari tidak nyeri, kemudian nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, nyeri sangat berat. Dipersilakan nanti teman-teman yang mau mengambil penelitian tentang permasalahan nyeri ya, tingkat nyeri itu bisa pakai itu. Nah, kemudian tadi untuk yang penting tadi kan untuk kelompok yang 8 tadi pengkajian juga ini kan termasuk ini ya. Kalau SC itu kan ada tindakan sito, ada tindakan yang memang dia sudah punya ini ya, sudah punya riwayat misalnya panggul sempit gitu ya, ada sudah punya ini sudah harus di SC nanti ya, itu ada waktunya. Tapi ada yang sebenarnya tidak harus di SC tapi tiba-tiba ketuban pecah dini atau ada tindakan yang harus dilakukan misalnya perdarahan gitu ya, misalnya harus dilaksanakan segera itu sito. Berarti tadi kan ada permasalahan mungkin belum siap. Nah, sehingga semua kelompok untuk persiapan operasi, persiapan fisik, biopsikososial spiritual dipersiapkan betul walaupun dia operasi situ gitu ya. Oke, berikutnya nyambung untuk kelompok yang satu tadi kan ada GCS ya. Mungkin juga semua kelompok ya pengkajian Glasgow Coma Skill ya. AYS membuka mata 1 sampai dengan 4, kemudian respon verbal EMV ya. AYS M-nya motorik, V-nya verbal ya. Motorik itu ada 6 ya, 1 sampai dengan 6, kemudian verbal itu 1 sampai dengan 5. Tidak usah saya sampaikan lagi, nanti tidak kelamaan ya. Jadi pelajari lagi teman-teman untuk yang GCS ya, GCS semua kelompok ya. Dari mulai membuka mata, kemudian respon motorik dan juga verbal EMV ya, GCS ya. Kemudian dikatakan koma nilainya berapa. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang tadi data pemeriksaan untuk apa namanya pemeriksaan hasil laboratorium itu semua kelompok harus ada. Jadi preoperasi itu dilengkapi betul data lab, kemudian ada kaitannya enggak, HB-nya jelas ini. Semua operasi pasti akan terkait. Kalau mau dipasang apa namanya ditransfusi, golongan darahnya apa, jangan sampai salah. Nah itu, ini semua kelompok ya, semua kelompok. Nah kemudian fraktur tadi untuk yang kelompok 2 tadi data apa namanya data untuk PQRST juga harus dilengkapi. Kemudian yang paling penting apa sih darah yang fraktur tadi kan PQRST-nya juga berbeda dengan PQRST yang nyeri yang lain gitu ya, nyeri di frakturnya tadi, kemudian luka frakturnya, dan yang paling penting adalah hasil ronsen. Nah, ronsennya itu darah mana yang apa namanya fraktur, kemudian bagaimana apa namanya kelengkapannya, termasuk kalau perlu ada pemeriksaan lab yang lain. Ini semua kelompok labnya penting, tapi untuk yang fraktur tadi adalah tambahannya adalah pemeriksaan ronsen. Nah, itu yang data objektifnya harus ada. Kemudian untuk perilaku sama ya, untuk respon fisiologisnya, psikologisnya, saya kira sama untuk kelompok ya. Tadi udah dijawab tadi untuk operator terbuka, tertutup, oke ya. Kemudian untuk yang kelompok 1, 2, terus kelompok 3 ya, oke. 3 tadi BPH ya, BPH tadi. Nah sama juga ini BPH kan ada nyeri juga ya, nyeri PQRST, tolong dilengkapi juga. Kemudian nah tadi, ini yang membedakan ada keluhan noktural, terbangun pada malam hari untuk buang air kecil. Nah itu yang penting. Perasaan ingin meksi, nah itu harus dikaji. Pengkajiannya spesifiknya itu. Pengkajian ingin meksi atau ingin buang air kecil,
nyeri saat buang air kecil, itu kita kaji. Baik itu DODS-nya kita harus mengkaji ya. Kemudian pancaran urin, biasanya kan urinnya kalau keluar itu juga dia merasa sakit, rasa tidak puas selama buang air kecil. Terasa masih ada sisa-sisa gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya mau menunggu kencing itu agak lama gitu ya, ada keluhan seperti itu. Dan alirannya tuh nggak lancar, terputus ya untuk yang BPH tadi, dan urin itu biasanya menetes. Nah ini beda lagi dengan kelompok yang lain, sehingga data fokus, data untuk objektif dan subjektif yang BPH tentunya juga harus ditambahi spesifik itu. Kemudian tadi untuk yang labnya semua sama harus ada, apalagi kalau yang BPH berarti lab urin harus lengkap ya, darah juga semua ada ya, darah lengkap, urin lengkap. Tapi untuk yang spesifik BPH tentunya harus urinnya harus dispesifikkan lagi, harus banyak yang diperiksa. Oke, kemudian untuk kelompok 4 apendisitis tadi ya, ada apendisitis akut dan kronis ya, teman-teman semuanya tentunya udah paham semuanya, udah pinter-pinter senior semua. Tadi ada masukan untuk uji psoas dan atau uji obturator. Nah gitu ya. Tadi kan ada untuk ini ya, untuk jenis hasilnya apakah psoas sign positif, itu nyeri abdomen kuadran kanan bawah dengan agak lurus diangkat begitu atau ditekan. Tapi untuk yang uji obturator itu dengan agak menekuk ya. Nah, teman-teman bisa tes lagi di situ. Yang penting untuk pemeriksaan uji psoas PSOAS ya. PSOAS tadi merupakan tes yang lebih ditujukan untuk apa? Untuk melihat letak apendik tadi memang ya, di kuadran kanan bawah, kemudian juga untuk rangsangan pada muskulus psoas tadi melalui hiperekstensi atau fleksi gitu ya. Oke, berikutnya tadi masukannya bagus ya, uji psoas PSOAS ya. Kemudian untuk megakolon, high sprung disease ya. Megakolon di sini tentunya bisa terjadi ada pada usia kan usia itu dari mulai tahapan perkembangan ya, neonatus, kemudian infant, neonatus itu lahir sampai 28 hari. Kemudian infant itu bayi 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian toddler itu 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Kemudian prasekolah atau preschool children itu usia 3 tahun sampai 6 tahun. Kemudian usia sekolah yaitu atau usia school children usia 6 tahun sampai 12 tahun. Kemudian teenager atau adolesen, remaja, usia 12 sampai dengan 18 tahun. Nah, di rentang mana pasien itu terjadi? Kebanyakan high sprung disease itu terjadi pada usia 1 tahun ke bawah, dan juga ada yang 3 tahun ke bawah. Jadi ada insidennya kalau untuk usia-usia yang 3 tahun, anak-anak usia prasekolah, ya ini 3 tahun atau toddler prasekolah itu terjadi karena memang banyak ini ya, sering sembelit ya, sering obstipasi gitu ya. Keluhannya seperti dan makan makanan yang kurang sayur ini, kurang kurang sayuran. Nah, kalau untuk yang awal dari kelainan kongenital di awal memang dia ada kelainan di awal. Jadi perutnya buncit ya pada waktu diperiksa inspeksi, palpasi, inspeksi auskultasi, kemudian perkusi dan palpasi di perut jelas sudah membuncit, kelihatan kalau itu bening ya, kelihatan kinclong gitu ya kalau kan ya, seperti sinar gitu ya. Nah itu. Nah untuk yang megakolon ini operasi megakolon dengan atresia ini berbeda. Tapi yang pertama sama ya. Sekarang untuk yang megakolon ini kan ada 2 tahap yang masih metode lama. 2 tahap itu adalah tahap yang pertama itu tahap kolostomi, ya. Yang kedua tahap apa? Tahap yang pultruh primer ya, pultruh ya, operasi pultruh. Nah, tapi sering disertai dengan pultruh primer tanpa diverting kolostomi. Nah, yang satu tahap saja sekarang ini ada operasi apa? Transanal endorektal. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau memang itu sudah diterapkan berarti pakai ada metode yang 1 tahap. Ya, kalau yang 2 tahap tadi kolostomi dulu, membuat stoma untuk mengeluarkan feses ya. Kemudian baru tahap kedua tadi operasi pultruh primer ya. Nah, kemudian untuk yang tadi ada colok dubur, kemudian untuk di awal-awal itu tolong dicek kembali, termasuk susah buang air besar tidak ini tadi ya, anak kesulitan untuk buang air besar. Oke, kelompok 6 adalah atresia ani. Atresia ani atau imperforate anus ya, anus atau anal ya. Nah, ini ada tipenya, ada yang
atresia ani letak tinggi, ada letak rendah. Letak tinggi berarti lebih dari 1 cm di atas rektum. Nah, berarti kan agak jauh ya. Kalau yang letak rendah berarti kurang dari 1 cm. Tadi yang saya ulangi, yang letak tinggi itu agak tinggi, jadi lebih dari 1 cm di atas rektum. Nah, kalau letak rendah berarti di bawah rektum itu ya, kurang 1 cm lah, pendek ya. Nah, itu operasinya pun juga ada operasi yang letak tinggi, itu ada 3 tahapan kalau ini ya, 3 tahapan operasi. Yang pertama adalah kolostomi, membuat stoma untuk mengeluarkan feses, berfungsi sebagai anus ya. Ini kolostominya adalah kolostomi tidak permanen. Beda dengan CA, kanker karsinoma pada kolon ya. Itu kalau sudah memang ada kankernya, karsinoma, kolostominya adalah permanen. Jadi tidak bisa ada operasi tambahan lagi, sudah 1 kali untuk seterusnya. Tapi untuk yang anak-anak dengan bayi lahir kelainan kongenital atresia ani tadi kita harus lihat dulu letak tinggi, letak rendah, kemudian tindakannya apa saja. Nah, sebelum tindakan sebentar. Untuk tipe laki-laki itu ada yang tipenya tanpa fistel, tidak ada lubang anusnya. Kalau ada juga yang tipe fistel urin, keluar melalui lubang kencing uretra. Ada fistel kulit, kotoran keluar dari lubang kecil di perineum. Nah, dikeluaran di bawahnya di perineum ya, antara anus sama dengan yang di laki-laki di skrotum ya, bawahnya itu. Nah, kalau tipe yang untuk wanita itu ada tipe tanpa fistel, tidak memiliki lubang anus sama dengan tadi. Nah, yang kedua tipe vestibulum atau tipe vagina. Berarti keluarnya tadi yang disampaikan teman-teman tadi melalui apa? Melalui lubang vagina. Nah, kan vagina dengan anus kan di atasnya ada perineum ya, itu keluar dari vagina. Dan yang ketiga tipe kloaka. Tipe kloaka ini adalah melalui saluran kemih. Berarti melalui uretranya si bayi perempuan tadi. Vagina, anus dalam satu lubang. Jadi vagina tadi ya tinggu anus, sekarang keluar dari situ. Itu namanya tipe kloaka. Nah, kemudian operasinya tadi lihat letak tinggi, letak rendah. Nah, kalau letak tinggi itu memang harus 3 tahapan operasi. Kan panjang, jadi nggak bisa langsung membuat anus gitu ya. Itu yang pertama kolostomi, mengganti fungsi anus, kemudian membuang feses di situ ya. Kemudian 4-8 minggu kondisi stabil, dioperasi lagi untuk apa? Membentuk anus. Namanya apa operasinya? PSARP. Teman-teman udah paham mesti ya, udah pada senior semua. Posterior apa? Sagital anorektoplasti ya, posterior sagital anorektoplasti. Oke, nanti dibaca lagi ya teman-teman, saya kira tahu, atau anorektoplasti laparoskopi. Nah, itu nanti tolong teman-teman dicek kembali. Kemudian operasi berikutnya menunggu sudah kondisi baik anusnya, membuat anus baru tadi, kemudian dilihat stabil tidak kondisinya pasien, baru dilakukan penutupan stoma, menutup yang kolostomi tadi. Nah, itu namanya kolostomi tidak permanen. Jadi ada ditutup, kemudian nanti keluar fesesnya melalui anus. Oke, sudah malam. Terima kasih. Masih satu lagi ya? Oke, sorry Cak Amamai. Satu lagi ketinggalan Cak Amamai. Udah, oke. Cak Amamai tadi ada yang beberapa jenis, ada stadiumnya sudah sampai dengan stadium lanjut, ada yang di awal gitu ya. Operasinya pun tentunya akan berbeda-beda. Kalau jenis fibroma adenoma mamae juga berbeda, akan mengambil FAM-nya gitu ya. Kalau yang untuk sudah stadium lanjut, ya ini harus di mastektomi. Ya kan? Mastektomi tadi ada simple mastektomi, ada jenis mastektomi radikal, ada jenis mastektomi radikal modifikasi, ada jenis nipple sparing mastektomi, ada jenis skin sparing mastektomi. Monggo teman-teman yang sudah pengalaman, saya kira sudah ada di masing-masing jenisnya untuk operasinya mastektomi seperti apa. Dan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 8, ASA tadi kok belum ada ya? ASA berapa yang dibutuhkan dan operasinya tadi, jenis operasinya apa belum ya? Nah, jadi tambahkan nanti masing-masing kelompok ditambahkannya apa jenis operasinya, nanti jenisnya operasi jenis anestesinya apa, general anestesi atau spinal anestesi. Contoh kelompok yang apa namanya, kelompok yang pertama tadi 8 tadi ya, itu yang pakai apa kalau SC? Spinal kah? Nah, kebanyakan spinal anestesi. Nah, kemudian kalau yang lain misalnya ini operasinya general anestesi. Ya,
Oke, saya kira nanti tambahannya di masing-masing asa, asa berapa, dan juga ini ya, apa namanya, jenis anestesinya. Oke, semua sudah bagus. Minta tolong 8 kelompok tadi merangkum. Jadi notulennya ya, notulennya harus ada. Tadi notulen yang bertanya siapa, masih ingat yang bertanya siapa, yang menjawab, dan kelompok tadi jawabannya apa, dituliskan, diketik rapi aja 1 lembar gitu ya. Nanti dikirim ke Mas Rafli, ketua PJMA-nya. Mas Rafli. Mas Rafli. Ya Bu, siap Bu. Mas Rafli nanti bikin link Google G Drive. Ya, siap Bu. Isinya di situ kelompok 1 sampai dengan 8 dibikin link. Nanti ada apa namanya itu filenya, itu file yang soft filenya dimasukkan di situ. Sekalian notulennya mungkin mau jadikan di bawahnya atau sendiri boleh, notulen sendiri bisa atau di bawahnya materi tadi apa namanya yang disampaikan tadi PowerPoint atau jenis yang Word tadi nggak apa-apa, di bawahnya boleh hasil notulen kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sampai dengan 8. Oke Mas Rafli, ya, ini Bu. Sudah 6:30 lebih, aduh, terus ngisa lagi buat irung sholat. Ya Allah ya udah. Oke, besok ketemu lagi dengan Bu Ati besok sore dengan mata kuliah biostatistik sore.